Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perdamaian dan selalu konsisten untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia atau teritorial zona ekonomi eksklusifnya dengan berbagai alutsista sistem pertahanan yang dimiliki saat ini. Tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu memproduksi salah satu alutsista kendaraan tempur canggih di dunia saat ini, tentunya sudah pantas menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju di dunia jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Apalagi Indonesia sebagai negara non-blok sudah banyak mengukir sejarah baik dari pasukan tempur TNI yang dimiliki oleh Indonesia maupun dari rakyat Indonesia terhadap negara-negara penjajah demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berbeda dengan beberapa negara maju di dunia, sebab jika militernya telah melakukan pertempuran, warga atau masyarakatnya tidak akan ikut melakukan pertempuran. Hal tersebut membuat negara-negara maju di dunia harus berpikir berulang kali untuk menyerang Indonesia secara langsung, sebab sudah pasti akan menghadapi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang jelas siap melakukan perlawanan demi menjaga wilayah kedaulatan negaranya, dan merupakan sebuah nilai plus bagi Indonesia. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait, dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, patut mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh agar terus meningkatkan kapasitas militer Indonesia di dunia. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 267 juta penduduk, tentunya telah diperkuat dengan 1.080.000 jumlah personel militernya, yaitu terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 para militernya yang siap menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, selain diperkuat dengan personel militer, tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai pendukung di dalam mengamankan dan menjaga wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang merupakan garda terdepan bagi militer Indonesia sebelum musuh mencapai daratan. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2021 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air angkatan laut untuk setiap kekuatan militer nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahunan. Adapun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2021. Jika kita melihat Angkatan Laut Indonesia saat ini, patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur lautnya yang telah berhasil menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Indonesia sebagai negara non-blok yang berdaulat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentunya memiliki kapal patroli dan kapal perang yang banyak adalah merupakan sebuah keharusan demi untuk menjaga kekayaan alam Indonesia yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke.
Namun, tampaknya harapan bangsa dengan selalu memperkuat armada tempur laut maritim Indonesia saat ini mulai diwujudkan secara bertahap, yang tentunya akan menjadi pertimbangan bagi musuh NKRI terhadap kekuatan militer armada tempur laut Indonesia. Ternyata TNI Angkatan Laut Indonesia telah menjadi salah satu raja armada tempur laut kapal korvet di Asia Tenggara dan berada di urutan ketiga di dunia. Dengan salah satu kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara. Memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia. Sebab Indonesia merupakan raksasa ketiga dunia yang terbanyak memiliki armada tempur laut kapal perang jenis korvet, dan bahkan mengungguli kekuatan armada tempur laut kapal kelas korvet Amerika Serikat, India, ataupun Jepang yang menjadi salah satu negara superpower militer dunia dari seluruh armada tempur yang dimiliki saat ini. Adapun informasi tersebut berdasarkan data resmi militer dari Global Firepower tahunan pada bulan Juni 2021, dan tercatat hingga saat ini TNI Angkatan Laut Indonesia telah diperkuat sebanyak 24 unit kapal perang jenis korvet yang merupakan salah satu kapal perang terbaik di dunia. Strategi sistem pertahanan Indonesia dengan memperbanyak armada tempur laut ini memang merupakan sebuah keharusan demi keamanan wilayah kedaulatan Indonesia, sebab Indonesia adalah negara kepulauan. Dan jika terjadi pertempuran, maka hanya dengan menggunakan kapal perang sebagai alternatif pertama untuk mengirim pasukan di setiap titik wilayah, dan armada tempur laut Indonesia adalah merupakan garda terdepan yang akan menghalau musuh. Selain itu, jika akan terjadi penyerangan terhadap Indonesia, maka yang menjadi tulang punggung atau yang akan pertama kali menghadapi pergerakan musuh untuk mencapai daratan Indonesia adalah armada tempur laut TNI Angkatan Laut. Sehingga dengan memperbanyak kekuatan armada tempur laut TNI AL adalah menjadi strategi utama untuk mempertahankan wilayah teritorial kedaulatan NKRI dari ancaman musuh yang tak terduga. Di sisi lain, dengan terus meningkatkan kekuatan armada tempur laut TNI ini, memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga wilayah teritorial kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Apalagi saat ini wilayah laut maritim Indonesia telah menjadi incaran negara-negara lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Misalkan saja wilayah laut maritim Indonesia yang masih memiliki klaim tumpang tindih dengan Malaysia. Dan yang paling ramai diperbincangkan media publik kali ini adalah aksi barbaran Cina yang ingin menguasai wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Indonesia. Ambisi militer Indonesia untuk memperkuat angkatan lautnya untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia memang terlihat sangat jelas saat ini, sebab Indonesia merupakan negara ketiga di dunia. Sementara itu, di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika jumlah kapal perang jenis korvet Indonesia yang dimiliki saat ini lebih banyak daripada yang dimiliki negara superpower seperti Amerika Serikat, dan tercatat hanya menempati urutan kelima di dunia dengan total sebanyak 21 unit kapal perang jenis korvet. Sedangkan Rusia adalah merupakan negara yang menempati pada urutan pertama di dunia dengan memiliki 85 unit kapal perang jenis korvet di dunia. Selain itu, di urutan kedua dunia adalah ditempati oleh Cina yang memiliki sebanyak 72 unit kapal perang jenis korvet. Namun, satu hal yang paling unik dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari kekuatan militer armada tempur laut superpower militer di dunia, seperti Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dengan jumlah keseluruhan armada tempur laut militernya, serta India yang menempati urutan keempat di dunia, namun hanya memiliki sebanyak 23 unit kapal perang korvet.
Namun, dari kedua negara militer superpower tersebut telah berada di bawah Indonesia dengan jumlah armada tempur laut atau kapal perang jenis korvet di dunia. Padahal dari segi kekuatan militer secara keseluruhan, Indonesia menempati urutan ke-16 dari 140 negara di dunia menurut data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Sementara itu, di sisi lain, kali ini kita akan membahas kekuatan armada tempur kapal patroli Indonesia yang menjadi sorotan media informasi sebab telah menjadi salah satu negara yang memiliki kapal patroli terbanyak dan menempati urutan keempat di dunia dengan sebanyak 179 unit kapal patroli setelah Swedia, Kolombia, dan Korea Utara. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui, kapal patroli Indonesia masuk sebagai salah satu kekuatan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan yang cukup mumpuni untuk menjaga dan melindungi dari serangan musuh yang tak terduga. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan kapal patroli milik Angkatan Laut Indonesia, tentunya Bakamla dan KPLP sama-sama dikategorikan oleh Angkatan Laut menjadi Sea and Coast Guard Indonesia. Walau melalui regulasi yang berbeda, tetapi kedua kapal tersebut berlambung putih khas Coast Guard di dunia dan sama-sama berkode KN atau kapal negara. Sementara itu, di sisi lain, walaupun kapal patroli pada umumnya hanya bertugas untuk menjaga dan mengamankan wilayah zona ekonomi eksklusif laut maritim dari aksi ilegal fishing negara lain dengan mengeruk sumber daya alam perikanan Indonesia. Namun, kapal patroli Badan Keamanan Laut Indonesia masuk jajaran alutsista pertahanan armada tempur laut dan menjadi indeks perhitungan dari kekuatan militer di dunia menurut data Global Firepower di tahun 2021. Sementara itu, adapun senjata atau alutsista tempur yang juga turut ikut memperkuat kapal patroli Angkatan Laut Indonesia dalam mengawal wilayah kedaulatan NKRI. Di antaranya adalah meriam dengan kaliber 30 mm RWS. Walau jika dibandingkan dengan kapal patroli atau Coast Guard Cina, jauh lebih tinggi, yaitu diperkuat meriam dengan kaliber 70 mm. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, dengan dilakukan upgrading atau peningkatan pada kapal patroli Indonesia, adalah dimaksudkan untuk menjaga diri jika terjadi penyerangan sebab selama ini kapal patroli atau Badan Keamanan Laut Indonesia hanya diperkuat senapan mesin dengan kaliber 5,56 mm. Sementara itu, di sisi lain, selain kapal patroli yang juga ikut memperkuat armada tempur laut Indonesia di dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2021 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air Angkatan Laut untuk setiap kekuatan militer nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahunan. Adapun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2021. Jika kita melihat Angkatan Laut Indonesia saat ini,
patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur lautnya yang telah berhasil menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan TNI Angkatan Laut dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut, Indonesia telah masuk 10 besar dari 140 negara yang memiliki armada tempur laut, sebagaimana data media informasi data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur laut Australia, Israel, Jepang, Prancis, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan atau alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi rudal, torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, serta sistem dan alutsista tempur terbaik lainnya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan torpedo, meriam otomatis, senjata mesin dengan kaliber tinggi, serta sistem dan alutsista tempur pendukung lainnya yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, armada tempur laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo, serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang jenis main warfare dan 179 unit kapal patroli yang telah disiapkan untuk mengamankan wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dari aksi illegal fishing maupun pergerakan lainnya yang dapat menerobos ke wilayah laut maritim Indonesia. Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan TNI Angkatan Laut dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut, Indonesia telah masuk 10 besar dari 140 negara yang memiliki armada tempur laut, sebagaimana data media informasi data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur laut Australia, Israel, Jepang, Prancis, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan atau alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini,
telah diperkuat 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi rudal, torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, serta sistem dan alutsista tempur terbaik lainnya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan torpedo, meriam otomatis, senjata mesin dengan kaliber tinggi serta sistem dan alutsista tempur pendukung lainnya yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, armada tempur laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo, serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia.